terlebih dahulu. Nama saya Rahma Alfani Fauzia dari mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP UHAMKA 2019. Kemudian pemantik kita dari pemantik kita webinar saat ini saya akan membacakan susunan acaranya. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua Gimana, Fani? Gimana tadi Fani? Tadi terputus, maaf. Ya, selanjutnya sambutan perwakilan DKM kepada Ibunda Aningsi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada suaranya. DKM. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Haja Ibu Iria Ramanda MPD selaku dosen UHAMKA, dan yang saya hormati pemateri yaitu Ibu Rosi Feirina Bipang MTG dosen UHAMKA, dan yang saya hormati ibu-ibu dan adik-adik hadirin sekalian yang sangat saya cintai. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan rahmat khususnya nikmat dan Islam. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa menghadiri pelatihan edukasi kesehatan sistem produksi pada remaja putri. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dari Nabi kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat husna di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta seminar yang hadir di sini. Tentunya pendidikan edukasi pelatihan seksual ini diperuntukkan dan dikhususkan untuk para remaja putri. Semoga bisa kita ambil ilmunya dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mewakili Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa, saya mohon maaf apabila mengenai jamuan
tempat alamat dagang dan tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya seluas-luasnya. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kepada Ibunda Lilis, kami persilakan. Van, selanjutnya ke Bunda aja, Van. Baik. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh pemantik kita, yaitu Terima kasih moderator Ananda Rahma, Ibu Rosi, Ibu DKM, Bu Ningsih, dan Ibu RW, Bu Lilis. Dan hari ini mungkin tidak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara berat terdengar sih? Kedengaran, Bun? Kedengaran? Oke, baik. Assalamualaikum. Oke, kita sama-sama buka ke pertemuan kita, sama-sama membaca. Kenapa ini perlu Ananda tahu? Kenapa Ananda perlu tahu ini? Ya, jadi kalau kegiatan ini untuk menjaga kesehatan reproduksi Ananda semua, karena perempuan itu nanti akan melahirkan keturunan, ya, dan dia akan menjadi ibu nanti. Nah, oleh karena itu kegiatan ini kegiatan edukasi artinya pendidikan kesehatan sistem reproduksi pada remaja putri. Itu maksudnya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi secara menyeluruh kepada Ananda semua, sehingga terbangun kesadaran si prosesnya serta melindunginya dari tindakan berisiko buruk baik secara fisik maupun secara mental. Kenapa? Kalau kita lihat di internet kita bisa gila dibikinnya, ya kan? Kita sudah dibombardir dengan macam-macam kegiatan yang luar biasa, yang kadang-kadang kalau Ananda semua dalam hal pengetahuannya itu kurang, ini akan jadi korban, ya, karena ternyata hanya 30% lebih remaja putri itu yang mengetahui kapan masa subur dia, yang mengetahui akibat dari dia melakukan hubungan seksual itu apa yang akan terjadi, bahwa dia akan hamil. Coba sedikit yang tahu, yang sadar itu. Dan juga sedikit juga persentasenya yang mengetahui bahwa ada akibat akan kena HIV nanti. Ya, karena persentase mengatakan 61,4% remaja 20 sampai 29 itu rata-rata mereka terserang HIV. Ini kenapa? Ini hubungan seksual bebas. Nah, jadi di sini apa yang harus diberikan kepada Ananda sekarang ini? Ananda diberikan pengetahuan, ya kan? Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi itu supaya Ananda bisa melindungi diri sendiri dan mengatakan tidak untuk hal-hal yang seperti yang berbau seksual. Jangan say no to sex before married.
Katakan tidak pada seks sebelum menikah. Nah, itu. Ya, nah? Karena bukan apa-apa. Kita ini perempuan akan menjadi ibu. Ya kita mengharapkan semua itu kita adalah ibu, karena ibu orang Allah tuh menomorsatukan ibu soalnya. Ya. Allah bilang ibu itu siapa lagi ibumu, siapa lagi ibumu, baru ayah. Yang ketiga baru ayah. Jadi kita luar biasa. Nah, sesungguhnya kalau yang benarnya ini, ya ta, sebenarnya seharusnya mungkin ketika anak itu sudah bisa mengenal, orang tua harus sudah mulai memberikan arahan. Tetapi sayangnya orang tua kadang-kadang malah tabu ngomong kayak gitu. Masa sama anak kita ngomong kayak gitu? Nah, ini yang masih ada di kalangan ibu-ibu kita ini. Ya mungkin kadang-kadang mungkin barangkali Rosi besok-besok orang tua aja ini sekarang lebih meningkat lagi pernikahan. Ya, insya Allah, Bun. Ini ada anak tuh ini anak tuh gak bisa nolak, kata orang kalau kamu lawan sama orang tua, nah lo repot urusannya kan gitu, ya kan? Orang tua dengan atas nama dia orang tua dia selalu begitu ngomongnya. Nah, inilah anaknya sudah kita berikan pengetahuan, ibunya belum, ya kan? Tapi ketika ibunya bilang udah kamu nilai aja, enggak mau aku kasih kamu tuh ngelawan sama orang tua, repot urusannya kan gitu. Nah, jadi seharusnya memang dari kecil ketika anak sudah mulai mengenal, ya tak? Orang tua sudah harus mengajarkan, sudah memberitahukan kamu nggak boleh ya kalau kamu dipegang ini jangan ya, ini, harus diberikan. Tetapi orang tua selalu bilang tak boleh masa ngomong itu sama anak kecil gitu, nggak enak. Inilah bangsa kita, ya kan? Fakta membuktikan, ya kan? Nah, kejahatan seksual di luar tuh luar biasa. Ya, makanya Anda semua tolonglah Bunda bilang ya sayangnya ya nak ya, sayangin diri sendiri ya aku nanti aku harus jaga diri aku. Bahasanya itu kita ke orang muslim kan sebenarnya pacaran tuh nggak ada ya, karena kadang-kadang itu terjadi ketika pacaran itu kadang-kadang terjadi. Ya, atas nama cinta. Nah, ini repot urusannya kan gitu. Jadi tolonglah dipahami baik bahwa kesehatan ini sangat perlu sekali. Sebetulnya putuskan. Ya, perempuan selalu saja jadi korban. Jadi begini, kalau bisa janganlah berdua-dua di tempat sepi itu jangan gitu loh. Yang pertama ya, sudah mulai bisa berjalan mungkin dianya. Kemudian salawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah yang mengajarkan kita bagaimana kita wajibnya menuntut ilmu. Dan alhamdulillah hari ini kita terapkan perintah Rasul kita tanamkan dan berarti menandakan bahwa Rasul itu ada di kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Hari ini saya akan menyampaikan mungkin seperti pesan berantai, bukan pembunuhan ya, pesan ya. Seperti pesan berantai yang saya sampaikan kemarin. Jadi di sini kita akan mencoba mengenal, kita akan mencoba mempelajari mengenai
mengenai kesehatan reproduksi. Kita lebih kepada bagaimana sih kita sebagai perempuan, gitu ya, bagaimana kita sebagai yang tadi kata Bunda calon ibu,